Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sekalian yang telah menyaksikan materi ini, mari kita simak sama-sama. Materi yang akan kami bawakan adalah tentang integrasi sains Fazlur Rahman. Sebelum kita masuk ke dalam ranah pemikiran dan kritik daripada tokoh yang akan kita bahas, yakni sains menurut beliau Fazlur Rahman, kita harus terlebih dahulu mengenal beliau. Fazlur Rahman merupakan sosok atau tokoh ilmuwan muslim yang memiliki pemikiran untuk mengembangkan ilmuwan-ilmuwan muslim daripada islamisasi ilmu pengetahuan. Untuk proses pengembangan ilmuwan-ilmuwan, ia memiliki inisiatif serta cara tersendiri, yaitu dengan memilih ahli-ahli Islam muda yang berpotensi, kemudian mengajarkan kepada mereka tentang metodologi barat atau modern. Cara tersebut dapat dibilang cukup efektif untuk mencetak sumber daya manusia muslim dan ilmuwan muslim yang handal. Sebagai contohnya, yaitu dalam penyebutan nama seperti Muhammad Amin Rais, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Mulyadi Kartonegara, dan lain sebagainya. Selain itu, Fazlur Rahman juga menyebut bahwa tantangan besar dalam pendidikan umat Islam adalah adanya dikotomi atau perbedaan atau pemisahan antara keilmuan, dipisahkan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Pemikirannya tersebut ternyata sejalan dengan pemikiran pembaharu lainnya. Ia pun menyebut bahwa pemerintah yang menduduki posisi sebagai penguasa berusaha merombak sistem dualisme pendidikan atau dua prinsip atau dua pemahaman yang berbeda diperdebatkan, yaitu dengan cara memasukkan dan mengajarkan pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum, begitu pula memasukkan dan mengajarkan pengajaran ilmu pengetahuan modern di sekolah-sekolah agama. Dengan kata lain, diharapkan para pendidik, peserta didik, dan masyarakat lainnya merasakan dua keilmuan yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak saling dibeda-bedakan, dan mereka keduanya antara ilmu tadi saling melengkapi. Maka dari kolaborasi sistem di atas yang meniadakan dikotomi dan dualisme akan mampu memunculkan para cendekiawan muslim yang berkualitas baik dalam ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan modern. Jadi intinya, Fazlur Rahman menginginkan supaya antara ilmu keagamaan dan juga ilmu modern itu tidak ada pemisah dan tidak ada dibeda-bedakan, tidak saling dibeda-bedakan. Kritik sains Fazlur Rahman. Fazlur Rahman menyatakan agar kita tidak usah terpikat untuk membuat peta-peta atau bagian-bagian mengenai cara menciptakan ilmu Islam. Rahman justru mengajak umat muslim untuk menginvestasikan waktu, energi, dan uang untuk menciptakan, bukan proporsi-proporsi, melainkan pikiran-pikiran. Lebih jauhnya, usaha islamisasi pengetahuan tidak akan memiliki makna yang signifikan jika tidak dilanjutkan dengan merumuskan epistemologi Islam. Tetapi sebelum merumuskan epistemologi Islam, kiranya perlu mengenali karakter ilmu dalam Islam. Inilah sebabnya mengapa Fazlur Rahman tidak jelas kecenderungannya. Dari satu sisi dia cenderung menolak, tetapi di sisi lain dia memberikan saran-saran tentang cara melakukan islamisasi pengetahuan. Sains modern yang menjadi topik permasalahan dalam gagasan islamisasi sains telah memperlihatkan kegagalan dalam membangun peradaban. Permasalahan sains itu disebabkan karena dunia modern telah salah dalam menggunakan sains. Karena sains tidak dapat disangsikan dengan nilai-nilai, ia terlepas dari hal tersebut atau bebas dari nilai. Sehingga sains tidak bisa diislamkan karena tidak ada yang salah di dalamnya. Masalahnya hanya dalam menyalahgunakannya. Bagi Rahman, sains memiliki dua kualitas seperti pisau bermata dua yang harus digunakan dengan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab. Sekaligus sangat penting menggunakannya dengan benar
ketika memperolehnya. Hasrat kaum muslimin untuk mengislamkan sains, tidak ada keraguan bahwa di sini lingkaran sistem atau nilai keburukan yang berulang-ulang disinggung hanya bisa diputuskan pada peringkat kegiatan intelektual, di mana buku-buku ditulis tidak hanya untuk memberikan informasi bagaimana sesungguhnya masyarakat berperilaku, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat bisa dirasuki dengan nilai-nilai Islam yang kondusif, baik penegakan suatu tatanan sosial yang etis di dunia. Istilah Islamisasi dalam membawa sesuatu ke dalam Islam atau membuatnya dan menjadikannya Islam, sedangkan menurut terminologinya Islamisasi adalah memberikan dasar-dasar atau tujuan Islam yang diaplikasikan ke dalam cara-cara dan tujuan Islam yang dituturkan oleh agama Islam itu sendiri. Serta definisi ini berarti menunjukkan bahwa di luar Islam ada berbagai macam hal yang jauh dari nilai-nilai Islam, dan istilah Islamisasi merupakan gambaran universal sebagai langkah atau suatu usaha untuk memahamkan suatu dengan kerangka Islam, dengan memasukkan sesuatu pemahaman Islam. Untuk itu pemahaman atau sesuatu yang jauh dari nilai-nilai Islam tersebut ketika masuk dalam wilayah Islam dibutuhkan upaya disebut Islamisasi, dengan makna luasnya merujuk pada proses mengislamkan ilmu pengetahuan tersebut. Menurut Rahman, sebelum melakukan Islamisasi atau pengislaman tentu harus mengetahui akan diarahkan kemana sains tersebut. Dalam sejarah Islam, para ilmuwan muslim menyerap amat banyak unsur baru dan dari peradaban non-Islam atau non-Muslim. Dari kalangan ilmuwan muslim ada banyak temuan yang berkaitan dengan masalah keimanan yang berdasarkan dari beberapa diantaranya saling bertentangan. Persoalannya kemudian adalah menguji kesesuaian temuan-temuan itu dengan ajaran Al-Quran. Bagi Rahman sendiri, sebetulnya inilah yang merupakan tugas mendesak. Setelah ini dengan kriteria yang sama yaitu Al-Quran, tradisi intelektual Barat juga harus dinilai, dan dari kerja ini bukanlah kerja mekani. Istilah Islamisasi bagi Rahman menegaskan sifat mekanis ini karena seakan-akan dalam menghadapi berbagai ilmu yang datang dari Barat, misalnya teori-teori Durkheim dan Weber, kita akan duduk begitu saja dan mengislamkan ilmu tadi. Ini tidak mengarah pada penciptaan ilmu yang kreatif. Menurut Rahman, selama masalah ini masih menyangkut Islamisasi sains, ia menyimpulkan bahwa harusnya tidak perlu susah payah membuat rencana dan bagian bagaimana menciptakan sains atau ilmu pengetahuan yang Islami. Ia menyarankan lebih baik memanfaatkan waktu energi untuk materi yang berkreasi. Demikian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kurang atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan bersama teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.